Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yosibuan dengan NIM 2104300073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf tebal dan huruf miring untuk memenuhi kuis mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 2A. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan apa itu huruf tebal. Nah, huruf tebal adalah gaya penulisan yang digunakan untuk mempertegas atau memberi penekanan pada teks-teks atau kata tertentu dalam sebuah dokumen atau tulisan. Penekanan pada teks dilakukan dengan cara memodifikasi tampilan huruf dari teks tersebut. Dalam kaidah, modifikasi huruf ini bisa dengan menggunakan huruf miring atau italik, huruf tebal, bold, kapital, kecil atau small kapital, dan kapital semua atau all kapital, dan juga huruf bergaris bawah atau underline. Terkait hal ini, dikutip melalui ipanlandinmedium.com dijelaskan bahwa aturan penekanan pada teks diatur di dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam EYD dijelaskan bahwa penggunaan huruf tebal dan huruf miring ditujukan untuk penekanan pada teks. Sebagai catatan tambahan, ketika menekankan suatu kata atau teks yang ditulis manual dengan tangan atau mungkin menggunakan mesin ketik, maka huruf tebal dan huruf miring digantikan dengan garis bawah atau disebut dengan underline. Nah, untuk penggunaan huruf tebal, melalui penjelasan sebelumnya, maka bisa dipahami bahwa aturan penggunaan huruf miring atau huruf tebal berbeda. Dalam EYD juga dijelaskan bahwa aturan penggunaan huruf tebal adalah untuk dua kondisi. Nah, yang pertama penggunaan huruf tebal yaitu sebagai pengkhususan atau pengkukusan dalam pengkukusan. Dalam EYD dijelaskan mengenai huruf miring adalah untuk pengkukusan atau menegaskan suatu kata dalam suatu kalimat. Namun, banyak orang yang masih menggunakan huruf tebal untuk menegaskan suatu teks. Meski begitu, huruf tebal difungsikan sebagai untuk menuliskan teks pungkusan dalam pengkukusan, yang artinya ketika ada suatu kata dalam kalimat sudah ditegaskan dengan ditulis memakai huruf miring. Nah, contoh huruf tebal ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama pada kalimat Ramadan. Dalam bahasa Indonesia dikenal huruf DH seperti pada kata Ramadan. Sehingga penulisan DH atau penulisan Ramadan itu dicetak miring dan kemudian ditebalkan. Nah, kenapa ditebalkan atau dimiringkan? Untuk penekanan atau menegaskan untuk kalimat tersebut. Nah, yang kedua yaitu menuliskan judul karya tulis. Dan yang ketiga, membuat atau menuliskan sebuah judul makalah maupun surat kabar. Nah, untuk huruf miring, apa itu huruf miring? Nah, huruf miring ialah merupakan huruf yang dicetak atau dibuat miring yang digunakan untuk penulisan nama buku, surat kabar, ataupun majalah. Sama seperti penggunaan huruf kapital, huruf miring juga harus digunakan sesuai aturan kaidah yang berlaku. Selain itu, penggunaan huruf miring dalam PUEB juga harus disesuaikan dengan konteks kebahasaan menuliskan kalimat. Huruf miring atau italik ini berfungsi untuk memberikan penekanan atau penegasan pada sebuah kalimat. Selain untuk penulisan buku atau media cetak lainnya, huruf miring untuk ditujukan atau untuk kata dan istilah bahasa asing. Nah, penggunaan huruf miring yaitu sebagai penulisan nama buku di dalam kutipan tulisan. Nah, contohnya para siswa mendapatkan banyak informasi tentang dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca. Nah, di mana letak huruf miringnya? Yaitu pada kalimat Negara Kertagama. Kenapa mesti di kalimat Negara Kertagama? Ya, karena untuk penegasan atau penjelasan dari kata tersebut. Dan yang kedua itu untuk digunakan sebagai penulisan ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka.
keempat untuk penulisan film atau judul film, yang kelima untuk penulisan istilah asing, dan yang terakhir untuk penulisan link atau alamat website. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.